Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas gitu loh. Tapi kalau kemudian tidak berubah baru ditangkap, Pak. Video viral memperlihatkan Bupati Banyumas yang meminta KPK memanggil dulu pejabat daerah sebelum melakukan OTT. Hal itu lantas mendapat respon dari KPK bahwa pejabat daerah jangan takut apabila menjalankan pemerintahan dengan memegang teguh integritas dan mengedepankan prinsip good governance. Maka tak mungkin KPK akan melakukan OTT terhadap pejabat daerah tersebut. Tidak hanya itu, video viral Bupati Banyumas juga mendapat respon dari beberapa netizen. Ada yang menyindir, bahkan ada yang menghujat. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan juga turut angkat bicara. Menurut dia, peraturan mengenai OTT sudah ada dalam undang-undang. Novel menganggap permintaan Bupati Banyumas itu tidak tepat karena kalau operasi senyap diumumkan, itu sama saja memberikan bocoran. Dilansir dari detik.com Jakarta, KPK angkat bicara terkait sebuah video viral yang berisi Bupati Banyumas, Ahmad Hussein meminta KPK memberitahu kepala daerah terlebih dahulu jika mau melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. KPK menyebut jika kepala daerah itu memang berintegritas, seharusnya tak takut dengan OTT. Selama kepala daerah menjalankan pemerintahannya dengan memegang teguh integritas, mengedepankan prinsip-prinsip good governance, dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak perlu ragu berinovasi atau takut dengan OTT. Kata PLT juru bicara KPK Ipi Mariati Kuding kepada wartawan pada Senin 15 November 2021. Ipi menyarankan agar para kepala daerah terus memperbaiki tata kelola pemerintahan di wilayahnya. KPK melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP telah berfokus pada sektor-sektor rawan korupsi. KPK meminta komitmen kepada daerah untuk fokus melakukan perbaikan tata kelola pemerintah daerah. Melalui MCP, KPK telah merangkum 8 area yang merupakan sektor rawan korupsi sebagai fokus penguatan tata kelola pemerintah daerah yang baik, ucap Ipi. Kedelapan area tersebut ialah perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola keuangan desa. Setiap area intervensi tersebut telah diturunkan ke dalam serangkaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang implementasi dan kemajuannya dievaluasi oleh KPK secara berkala. Langkah-langkah tersebut dijabarkan ke dalam indikator dan subindikator yang harus dilaksanakan Pemda untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk mengurangi resiko dan celah korupsi demi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, ujarnya. Ipi mengatakan dari kegiatan koordinasi dan monitoring evaluasi atau MONEV yang dilakukan KPK di Jawa Tengah terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan perlu perbaikan secara konsisten dan berkesinambungan. Yang antara lain terikat potensi kebocoran, penerimaan pajak karena belum dikelola secara optimal, besarnya tunggakan pajak daerah, belum terintegrasinya sistem perpajakan, perizinan dan pengawasan, masih banyak Pemda belum menyelesaikan regulasi RDTR, serta masih adanya dugaan praktek fee proyek, pengadaan barang dan jasa atau PBJ, gratifikasi dan pelicin. Selanjutnya, masih banyak ditemukan Pemda yang belum mengimplementasikan bela pengadaan melalui marketplace untuk BPJ yang nilainya kurang dari 50 juta rupiah dalam rangka efisiensi dan pemberdayaan UMKM lokal. Masih perlunya penguatan APIP yang meliputi aspek kapasitas, kapabilitas, kompetensi, serta independensi. Masih adanya dugaan praktik jual beli jabatan dalam rotasi, mutasi, dan promosi, serta masih perlunya penguatan pengawasan tata kelola dana desa. Terkait manajemen aset daerah, KPK mencatat masih banyak kewajiban aset PSU dari pengembang kepada Pemda yang belum diserahkan. Selain itu, di beberapa Pemda perlu dilakukan penyelesaian tuntas terkait aset P3D. KPK juga mencatat masih banyak aset Pemda yang belum bersertifikat. Namun demikian, KPK mengapresiasi capaian sertifikasi aset Pemda di Jateng. Jelasnya,
Dari target penyelesaian sertifikat pada 2021, yaitu 45.609 bidang aset per 11 November 2021 telah terbit sebanyak 10.376 sertifikat. Sisanya masih berproses di kantor Pertahanan Jateng. Selain itu diberitakan terpisah oleh voi.id Jakarta, potongan video Bupati Banyumas Jawa Tengah Ahmad Hussein yang meminta KPK lebih dulu memanggil kepala daerah sebelum operasi tangkap tangan atau OTT viral menjadi sorotan publik. Akun Instagram Ahmad Hussein pun diserbu warganet alias netizen. Pernyataan yang dipermasalahkan netizen dari Bupati Banyumas Ahmad Hussein, yakni kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di OTT, maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau kemudian dia berubah, ya sudah lepas gitu loh, tapi kalau tidak berubah baru ditangkap, kata dia. Warganet pun menyerbu unggahan terbaru Ahmad Hussein, wis lur, sesuk meneh ojo dibully. Bengko-bengki bapake dadi ranyet leturu, tulis salah satu warganet. Pesan ini langsung dibalas Bupati Banyumas, saya tahajud bukan tidak bisa tidur. Rupanya Bupati Banyumas Ahmad Hussein membalas banyak komentar warganet gara-gara pernyataannya soal permintaan agar KPK memanggil lebih dulu kepala daerah sebelum OTT digelar. Pak, masa mau OTT bilang-bilang dulu sih? Sampai yang enggak aja, tulis akun lainnya. Saatnya saya sampaikan bahwa ini adalah out of the box, tegas Bupati Banyumas. Ada juga yang berkomentar menggoda Bupati Banyumas, takut ketahuan kalau korupsi ya Pak, kata warganet menyertakan emoji tertawa. Ndak juga, jawab Bupati Banyumas dengan lugas. Selain itu warganet juga menyindir soal gaya kepemimpinan Bupati Banyumas Ahmad Hussein. Pemimpin model opo iki? Kata warganet juga menyertakan emoji tertawa. Model cap kucing ngising, balas Bupati Banyumas. Pernyataan Bupati Banyumas Ahmad Hussein ini juga ditanggapi ex-penyidik senior KPK yakni Novel Baswedan. Novel Baswedan mengatakan OTT yang kerap menyeret penyelenggara negara biasanya terkait dengan pemberian suap. Karenanya, permintaan Bupati Banyumas itu dianggap salah kaprah. Suap itu dalam Undang-Undang Tipikor disebut menerima hadiah atau janji. Artinya, setuju untuk menerima atau menerima janji. Sudah MRPK, sudah merupakan pidana selesai. Sehingga petugas yang mau OTT tinggal lihat di lapangan apakah pejabat tersebut berbuat suap. Tulis Novel dalam akun Twitternya @nazakista. Bila disuap tersebut benar diterima, maka tim satuan tugas di KPK tinggal menjerat mereka dalam OTT. Novel menganggap permintaan Bupati Banyumas itu tidak tepat karena kalau operasi senyap diumumkan lebih dulu, itu sama saja memberi bocoran.